Halo, selamat pagi good people. Balik lagi dengan saya, Marcelino Leo Kusuma, di channel yang berisikan tentang informasi studi di luar negeri, terutama ke Selandia Baru, Aotearoa, New Zealand. Di pagi hari ini, Marcel ingin memberikan update yang sangat mungkin ditunggu-tunggu oleh banyak pelajar-pelajar dan scholarship hunting, yaitu tentang scholarship dari pemerintah New Zealand. Sebelumnya, Marcel ingin memberikan beberapa update terlebih dahulu. Yang pertama, New Zealand saat ini sudah tidak memerlukan lagi atau tidak require untuk wajib vaksinasi atau isolasi untuk datang ke New Zealand. Jadi peraturan untuk vaksinasi, wajib vaksinasi dan juga karantin sudah tidak ada lagi di New Zealand. Jadi untuk teman-teman yang ingin datang ke New Zealand untuk sebagai visitor atau student, sudah tidak perlu lagi yang namanya wajib vaksin untuk yang belum, atau apakah nanti ada karantin atau tidak, karena sudah tidak ada lagi untuk New Zealand. Lalu update kedua, 3 hari yang lalu, tepatnya tanggal 25 Januari, Chris Hipkins secara resmi telah menjadi the new Prime Minister of New Zealand, menggantikan Jacinda yang resign 1 minggu sebelumnya. Selamat kepada Your Excellency. Oke, tanpa berlama-lama, Marcel ingin memberikan informasi tentang Manaki Scholarship atau scholarship dari pemerintah Selandia Baru untuk international student di tahun 2023 ini. Dan kabar baiknya, Indonesia masuk dalam kriteria tersebut. Kita tahun 2023 ini, mendapatkan 45 slot, artinya 45 student dari Indonesia bisa datang ke New Zealand dan mendapatkan full beasiswa. Dan mereka sebetulnya lebih prefer untuk student dari Papua, West Nusa Tenggara, East Nusa Tenggara, North Maluku, dan juga Provinsi Maluku. Tapi kalau misalkan kalian bukan dari wilayah tersebut, jangan khawatir. Kalian bisa tetap apply. Dan juga scholarship di tahun 2023 ini hanya untuk postgraduate student. Jadi minimal kalian harus sudah mempunyai bachelor atau master studies. Oke, bagaimana kriterianya? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, dari segi usia. Usia harus di atas 17 tahun. Tidak ada batasan untuk usia maksimum, tapi mereka lebih prefer usia di bawah 40 tahun. Yang kedua, cek kelayakan kalian dalam mengapply visa. Jangan sampai setelah kalian dapat scholarship, tapi kalian tidak layak dan tidak mendapatkan visa. Otomatis scholarship kalian akan hilang. Jadi lebih baik cek tentang visa requirement, dan kalau misalkan nggak mau repot, kalian bisa cek video Marcel sebelumnya tentang study visa di New Zealand. Dan kapan kita itu harus apply visa, apakah pada saat apply scholarship langsung apply visa, dapat offer langsung apply visa. Jangan dulu, kalian apply visa untuk yang scholarship ini hanya setelah kalian mendapat nominasi dan confirm mendapatkan scholarship, Manaki Scholarship ini. Jadi begitu confirm kalian mendapatkan Manaki Scholarship, kalian harus segera mengapply visa. Dan visa akan memakan waktu yang cukup lama, saat ini bisa sampai 2-3 bulan. Dan itu membutuhkan police certificate, SKCK polisi, dan juga medical record. Dan kabar baiknya, X-ray dan medical check up-nya itu bisa di-reimburse. Jadi bisa diganti dari universitas atau institusi yang kalian masuki. Lalu yang ketiga, kalian harus cari dulu, jadi research dulu di universitas dan institution yang kalian ingin tempatkan atau ingin kalian pursue studinya, requirement-nya. Jadi persyaratan untuk studi yang kalian mau ambil, persyaratan akademiknya apa, persyaratan English-nya apa. Kalian harus cari tahu dulu dan make sure akademiknya itu meet the requirement. Jadi persyaratan masuknya dari segi akademik itu masuk. Jadi kalian harus cari tahu dulu kira-kira program studi yang mau saya masuki itu requirement saya dari background pendidikan saya itu masuk atau enggak gitu loh. Jangan misalkan kita mau masuk ke environmental tapi background saya itu di
bisnis yang nggak masuk. Atau kalau misalkan background saya desain, saya mau masuk ke government study, itu kan nggak masuk. Jadi cari tahu dulu yang program yang ingin kita masuki, apa requirement-nya. Apakah kira-kira kita bisa meet their requirement untuk supaya bisa diterima di institusi tersebut. Lalu untuk Inggris, kalian itu tidak harus mensubmit IELTS, TOEFL, PTE di awal. Jadi kalau kalian belum punya IELTS, TOEFL, PTE dari sekarang belum punya, itu nggak apa-apa. Kalian bisa menyusul. Jadi setelah mereka memberikan kita good news, kita sudah masuk shortlist. Nah itu baru kita bisa kita buru-buru ambil IELTS atau TOEFL untuk kita berikan dan kita bisa lanjut ke proses selanjutnya. Jadi kalau belum punya IELTS dan TOEFL tidak apa-apa, kita bisa daftar dulu. Tapi yang pastikan academic requirement kita bisa meet dan kita bisa diterima di institusi yang kita tuju. Dan untuk PhD student, pastikan kalian itu sudah mempunyai atau kira-kira sudah incer supervisornya. Kalian harus hubungi dan berikan proposal dan sudah ada komunikasinya. Dan kalian harus bisa membuktikan komunikasi dengan profesor atau supervisor tersebut. Lalu yang keempat, kita harus tahu tujuan dari Manaki Scholarship ini. Manaki Scholarship ini adalah investasi pendidikan yang diberikan untuk negara berkembang yang bertujuan supaya kita itu memberikan dampak positif kepada negara kita dari apa yang kita pelajari di Selandia Baru. Jadi, mereka mengharapkan penerima beasiswa akan berkontribusi bagi ekonomi dan juga sosial negara Indonesia selama paling tidak 2 tahun. Maka dari itu, nanti pada saat pengisian formulir, jelaskan dengan rinci dan jelas bagaimana kalian bisa berkontribusi yang baik dan memberikan dampak positif bagi Indonesia setelah kalian menerima scholarship ini. Dan yang keempat ini adalah persyaratan yang keempat itu adalah kalian wajib tinggal di Indonesia atau kalian tinggal di Indonesia paling tidak 2 tahun ke belakang ini kalian tinggal di Indonesia. Itu adalah syarat yang keempat. Lalu yang terakhir adalah work experience. Jadi mereka mengharapkan kalian mempunyai work experience yang related dengan tujuan belajar kalian. Dan mereka lebih prefer kalau kalian masih bekerja di bidang tersebut dan juga bisa menjelaskan lebih rinci bagaimana setelah kalian belajar di New Zealand dengan program tersebut bisa memberikan dampak positif. Balik lagi ke yang tadi. Oke, tadi itu adalah persyaratannya dan eligibility-nya. Dan sekarang kita lanjut ke topik research study-nya. Untuk research study subjeknya ada 5 yang kalian bisa pilih sesuai dengan background dan tujuan studi kalian. Yang pertama adalah Climate Change and Resilience. Ini Marcel akan tampilkan saja, kalian bisa screenshot dan bisa gali lebih lanjut. Lalu ada Disaster Risk Management, Food Security and Agriculture, Renewable Energy, dan yang terakhir, Good Governance. Nah, setelah kalian mengetahui dan kira-kira oke, saya mau ambil subjek ini nih karena ini yang dibutuhkan. Kalian cari nih kira-kira institusi mana yang kalian akan tuju. Ada 8 university, 8 government university yang kalian tuju. Jadi semua 8-8-nya ini kalian boleh pilih. Jadi ada 8 university dan 3 institution, 3 institut atau tepukenga. Jadi 8 university ini boleh semua. 3 institut ini adalah yang pertama pastinya Southern Institute of Technology atau SIT. Lalu yang kedua ada Unitech. Dan yang terakhir adalah Wintech. Jadi 8 university dan 3 tepukenga yang kalian bisa pilih. Kira-kira mereka itu cari kandidat yang seperti apa sih? Saya bisa nggak ya? Sebetulnya mereka itu punya guideline sendiri.
Yang pertama, pastinya mereka mencari orang atau student yang mempunyai strong atau high skill di akademik mereka. Yang pastinya IP-nya 3 ke atas. Kalau misalkan kalian IP-nya hanya 3,5 ke bawah, ya sudah, kalian urungkan diri atau ya boleh coba keberuntungan. Tapi Marcel ingatkan, ini sangat kompetitif sekali. Kita hanya di Indonesia hanya mempunyai 45 slot. Dan mereka setiap tahun itu menerima 110.000 aplikan. Jadi kalau misalkan akademik kalian tidak begitu kuat, ya kalian bisa membantu dengan nggak usah memberikan beban pekerjaan lebih ke mereka. Lalu yang kedua, menunjukkan komitmen untuk membangun sosial ekonomi Indonesia. Dari segi umur, mereka lebih prefer di bawah 39 tahun. Lalu untuk subjeknya, mereka lebih pilih yang sesuai, yang linear dengan background pendidikan dan juga experience. Sekarang kita bahas bagaimana cara apply-nya. Nah, saya pede, saya confident, saya punya good academic, saya punya good reason dan juga linear dengan subjek yang mereka tawarkan. Saya pengen apply, gimana caranya Marcel? Nah, sebelum kita bahas mengenai apply, lebih baik Marcel informasikan dulu nih, apa yang perlu kita tahu sebelum kita apply. Sebelum apply, kita harus menyiapkan informasi-informasi ini. Yang pasti nama, tanggal lahir, alamat, itu sudah pasti. Lalu email address. Email addressnya aktif. Lalu tujuan institusinya sudah jelas mau kemana, subjeknya apa. Jelaskan bagaimana program itu terkait dan mengapa direkomendasikan di negara Indonesia ini. Informasi latar belakang pendidikan Anda, informasi mengenai penghargaan-penghargaan, achievement yang pernah Anda dapatkan, informasi mengenai job dan juga experience, dan juga penjelasan kenapa work experience dan pekerjaan Anda itu related dengan program yang Anda ambil. Penjelasan skill dan pengetahuan apa yang kira-kira Anda ingin dapatkan dari program yang Anda akan ambil. Lalu penjelasan kenapa skill dan experience tersebut itu sangat penting untuk Indonesia ini. Penjelasan ketika ada masalah dan juga bagaimana kalian menyelesaikan masalah tersebut. Kalian juga bisa siapkan informasi atau cerita yang ini experience kalian ya pastinya. Tentang gimana kalian struggling di tempat kerja, pada saat kuliah, atau achieving your goal. Lalu juga kesuksesan kalian di tempat kerja, achieving, bagaimana keberhasilan kalian. Kalian bisa siapkan informasi tersebut. Lalu dari segi akademik, kalian juga harus menyiapkan akademik seperti transkrip dan juga sertifikat kalian bisa siapkan. Pastikan dokumennya itu sudah ada dual language. Jadi kan sertifikat sekarang itu sudah ada yang menggunakan bahasa Indonesia, di bawahnya ada bahasa Inggrisnya. Pastikan sertifikat tersebut sudah dual language. Untuk yang belum, kalian bisa memanfaatkan penerjemah tersumpah, sworn translator, atau ke notaris. Untuk PhD student, kalian harus bisa menunjukkan bahwa kalian harus mendapatkan pekerjaan setelah kalian pulang dari pendidikan dan juga melanjutkan research tanpa pengawasan atau untuk mengajar student bachelor. Anda juga harus bisa menunjukkan di proposal kalian bahwa research kalian ini bermanfaat bagi Indonesia. Bagi yang sudah lolos sampai tahap wawancara, kalian harus menunjukkan bahwa kalian sudah memiliki supervisor dan masih aktif berkomunikasi dengan supervisor tersebut. Dokumen apa yang tidak diperlukan pada saat kalian apply scholarship ini? Yang pertama, verified dokumen itu tidak diperlukan pada saat pendaftaran. IELTS, kembali lagi, Marcel info, nggak perlu IELTS, TOEFL, PTE di awal. Pada saat kalian apply itu kalau tidak punya nggak apa-apa, apply aja dulu.
Offer letter tidak perlu dulu. Offer letter, konfirmasi dari supervisor itu tidak perlu dulu. Jadi jangan apply dulu juga nggak apa-apa. Yang penting apply untuk beasiswa sampai confirm dapat dulu. Apalagi apply student visa jangan dahulu. Jadi kalian nggak perlu yang belum punya IELTS nggak usah ambil IELTS TOEFL terlebih dahulu. Yang dokumen-dokumennya belum di-verified seperti akte lahir, ijazah itu nggak apa-apa, yang penting kalian ada versi bahasa Inggrisnya. Itu hal-hal yang nggak perlu kalian siapkan di awal. Untuk apply-nya, nah tadi kita udah bahas nih apa yang harus disiapkan sebelum apply. Nah, untuk apply-nya, aplikasi portalnya baru dibuka tanggal 1 Februari nanti atau 3 hari dari sekarang. Dan akan ditutup tanggal 28 Februari. Jadi kita diberikan waktu 1 bulan untuk menyiapkan semuanya. Kalau misalkan sudah ready, silakan untuk apply. Nggak usah buru-buru, siapkan semuanya, pelajari dulu, baru apply. Jangan sampai kita salah dalam menginput formulir tersebut. Bagi yang sudah pernah apply, kalian harus meng-apply ulang atau pertama masuk ke portal tersebut, ke Realme account kalian, lalu reset password kalian. Setelah reset password, kalian bisa cek eligibilitas kalian di link di bawah ini. Setelah tes, kalian bisa melakukan apply online. Untuk yang baru atau yang belum pernah apply sama sekali, yang pertama kalian cek eligibilitas kalian di link ini, sama linknya. Setelah kalian tes, kalian akan mendapatkan code number. Dari code number tersebut kalian bisa lanjut ke registrasi dan juga mendaftar scholarship tersebut. Oke, segini dulu informasinya. Semoga berguna dan silakan membagikannya bagi teman-teman yang membutuhkan. Misalkan kalian punya teman yang good in academic dan pingin cari S2 atau S3 di New Zealand dengan scholarship, informasi ini mungkin berguna bagi mereka. Marcel informasikan terlebih dahulu di awal, Marcel tidak bisa membantu kalian untuk apply scholarship ini. Jadi kalian harus apply sendiri dan mendapatkan scholarship ini. Setelah mendapatkan, apabila kalian mau apply ke SIT, baru Marcel bisa membantu. Semoga informasi ini membantu untuk kalian semua. Thanks for watching. Have a good day, stay safe, and bye-bye.